Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama peternak pemula 38. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kenapa telur gagal menetas setelah telur itu retak. Itu ya. Jadi kenapa telur bisa gagal menetas, kenapa DOC mati di dalam padahal telur sudah retak. Apa penyebabnya? Simak video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan apa penyebab kenapa telur setelah pada retak gitu ya, itu DOC-nya mati di dalam. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang itu, tentunya teman-teman harus paham bahwa saya di sini bukan ingin menggurui ataupun ingin mengajari. Akan tetapi saya di sini hanya pemula yang sedang belajar beternak, terutama dalam penetasan telur gitu ya. Jadi pengalaman yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya di channel saya Peternak Pemula 38 ini adalah itu hasil dari pengalaman saya dan bukan untuk menggurui, ini hanya sharing. Jadi setiap kali saya menetaskan telur dan lain sebagainya itu saya sharing, saya buat videonya agar teman-teman mungkin yang sesama pemula ya seperti saya ini bisa sama-sama belajar. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengalamannya sudah lebih dari saya, boleh silahkan share ya di kolom komentar pengalaman-pengalaman yang telah teman-teman dapatkan agar teman-teman yang lain yang belum tahu bisa sama-sama tahu. Jadi apa penyebab kenapa telur itu sudah retak tapi kok DOC di dalamnya mati tidak keluar, apa penyebabnya? Itu pengalaman yang saya alami, ada beberapa penyebab, yaitu yang saya ketahui ada 2 penyebab kenapa DOC mati di dalam padahal telurnya sudah pada retak. Yang pertama teman-teman, yang pertama adalah kemungkinan diakibatkan dari suhu yang tidak stabil di mesin tetas. Kemungkinan akibat mungkin kerusakan dari komponen mesin tetas atau seringnya kita buka tutup. Karena apa? Karena ketika kita sering membuka pintu dari mesin penetas itu kan suhu akan menurun. Nah, ini di sini suhu menunjukkan hanya 32 saja. Jadi ketika kita buka, seperti saya ini kan lagi buat konten ini ya, ini kan kita buka nih pintunya, itu kan suhunya jadi menurun. Suhu penetas ini kan jadi menurun. Kita tutup lagi, naik lagi, nanti turun lagi. Itu kan turun dan naik itu secara drastis, itu bisa juga mengakibatkan suhu tidak stabil gitu ya, dan mengakibatkan tidak stabil lah. Karena tidak stabil jadi daya tahan tubuh pada embrio di dalamnya itu bisa terganggu. Itu hasil pengalaman saya, karena kemarin saya pernah menetaskan juga telur bebek ya, telur bebek kisaran 30 butir itu ya, itu hanya menetas 2 butir saja dari 30 itu. Ternyata setelah saya lihat-lihat, saya teropong, saya analisis ya kenapa ini pada mati ya, apa mungkin penetasannya. Ternyata ya itu akibat di umur 15-16 hari dalam menetaskan telur itu kan, telur itu mesin tetas itu ya, itu mengalami kematian. Jadi ceritanya di awal penetasan itu kan masih bagus, saya teropong hari keempat itu bagus, embrio di dalamnya masih hidup. Nah, ketika umur 15-16 hari mesin tetas itu mengalami kerusakan, dia mati semua. Nah, habis maghrib saya tinggal pergi ya keluar rumah, terus besoknya baru saya pulang. Nah, dilihat ini sudah pada mati, mesin tetas ini mati. Ketika ini mati, otomatis kan suhunya pun dingin ya, telur saya pegang dingin. Tapi saya penasaran apakah embrionya ini masih hidup atau tidak. Saya teruskan penetasannya, alhasil itu tadi hanya menetas 2 gitu ya. Padahal
mati lampu itu hanya 12 jam lebih kayaknya itu ternyata mengalami banyak kematian di DOC gitu ya. DOC ataupun embryo di dalam telur itu mengalami banyak kematian. Nah, itu dari pengalaman tersebut saya simpulkan bahwa ketika suhu dan kelembaban pada mesin tetas tidak stabil, maka akan mengakibatkan DOC di dalamnya itu mudah mati gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu mudah mati gitu ya. Itu penyebabnya seperti itu. Bahkan akibat dari suhu dan kelembaban tidak stabil, ada juga si DOC itu mengalami kecacatan. Itu juga demikian ya teman-teman, bisa mengalami demikian. Karena saya selama anak ayam itu mengerami indukan ayam, mengerami telurnya itu jarang yang mengalami kecacatan. Jadi ketika telur dirami oleh induknya, itu jarang sekali saya melihat ada ayam yang mengalami kecacatan, pengkor ya, kakinya bengkok dan sebagainya. Itu jarang saya melihat demikian. Tapi ketika saya menetaskan dengan mesin tetas, itu kadang-kadang dari setiap periodenya ada aja ayam yang mengalami kecacatan demikian. Ternyata ketika saya dalami itu diakibatkan karena suhu dan kelembaban tidak stabil, bisa mengakibatkan demikian. Dan maka ini pun ya, ketika telur seperti ini ya sudah retak, ini sudah pada retak ya. Ini sudah pada retak ya. Nah, ini mengalami kematian teman-teman. Ini terus terang ya. Ini teman-teman, ini mengalami kematian telur ini. Karena ketika saya dengarkan juga tidak ada pergerakan, ini kematian. Nah, ini akibat apa? Mungkin Lalu suhu yang kedua, tidak stabil gitu. Kenapa telur mati? Kenapa embrio mati di dalamnya padahal telur sudah retak-retak? Nah, alasan yang kedua adalah yaitu bisa diakibatkan dari daya tahan tubuh DOC itu lemah. Kok bisa seperti itu, Bang? Ya bisa, karena di kemungkinan juga telur yang kita tetaskan itu adalah dari indukan yang masih muda, itu demikian. Pengalaman saya demikian. Karena saya pernah menetaskan kurang lebih 40-50 ya DOC. Itu telur yang baru bertelur di periode pertama. Jadi kan Dere belajar nelur pertama kali itu ya, itu saya tetaskan. Itu kan telurnya juga masih agak kecil-kecil ya, nggak normal ya, nggak besar, masih kecil-kecil. Itu ketika saya tetaskan semua itu banyak yang mati di dalam, yang seperti ini, yang sudah retak-retak. Dan walaupun dia hidup, ya, dia hidup, keluar, menetas, itu umur seminggu 15 hari itu udah pada mati. Entah kenapa, dari segi kebersihan saya udah rawat, saya di awal-awal sudah dikasih vitamin ya, perawatan pokoknya sudah full kebersihan dan lain sebagainya. Akan tetapi dia tetap mengalami kematian. Ketika saya teliti, ternyata telur yang kita tetaskan dari indukan yang masih muda itu banyak sekali resikonya. Artinya banyak sekali kematian, baik itu dalam penetasan ataupun ketika sudah menetas. Tapi ketika saya menetaskan telur yang sudah bagus ya, umuran 1 tahun lah minimal, 9 bulan, 1 tahun gitu ya, dan telur itu sudah di periode kedua ketiga gitu ya, indukan bertelur di periode kedua ketiga itu baru boleh ditetaskan. Itu udah bagus. Dari pengalaman tersebut saya simpulkan bahwa kemungkinan besar telur banyak yang mati, apalagi di usia seperti ini ya, itu bisa diakibatkan akibat dari indukan yang masih muda, terlalu muda, jadi daya tahan tubuh dewasa itu lemah. Itu ya. Jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.